Surat Al-Ikhlas merupakan surat ke-112 dalam Al-Quran. Namun dari urutan turunnya, surat Al-Ikhlas merupakan surat ke-22, yakni setelah surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat ini terdiri atas 4 ayat. Al-Ikhlas artinya keikhlasan. Surat Al-Ikhlas tergolong surat Makkiyah. Pada tafsir surat Al-Kafirun, dijelaskan bahwa surat Al-Kafirun juga disebut surat Al-Ikhlas. Kedua surat tersebut dinamakan Al-Ikhlas karena sama-sama menunjukkan bara minas syirik, melepaskan diri dari kesyirikan. Surah Al-Ikhlas merupakan surah yang sangat sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menganjurkan umatnya untuk sering membaca surah ini. Bahkan dimanapun kita membaca surah Al-Kafirun, kita juga dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, katakan kepada kami nasab silsilah keturunan Robmu." Lalu Allah menurunkan ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Kedua, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ketiga, Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Keempat, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ikrimah mengatakan, ketika orang-orang Yahudi mengatakan, kami menyembah Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan, kami menyembah Al-Masih putra Allah, sedangkan orang-orang Majusi mengatakan, kami menyembah matahari dan bulan. Adapun orang-orang musyrik mengatakan, kami menyembah berhala, maka Allah menurunkan kepada Rasul-Nya ayat, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, yakni Dia yang tunggal satu-satunya, yang tiada tandingnya. Tanpa pembantu, juga tanpa sekutu, serta tidak ada yang menyerupai dan menandinginya. Dan kalimat itu tidak bisa digunakan pada seorang pun dalam memberikan penetapan, kecuali hanya kepada Allah, karena Dia yang sempurna dalam semua sifat dan perbuatannya. Dia adalah Allah yang Maha Suci. Semuanya itu merupakan sifat-Nya yang tidak pantas disandang kecuali hanya oleh-Nya, tidak ada yang menandinginya, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Maha Suci Allah yang Maha Tunggal lagi Maha Perkasa. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Dia adalah Rabb yang benar-benar sempurna dalam kemuliaannya. Maha penyantun yang benar-benar sempurna dalam kesantunannya. Maha mengetahui yang benar-benar sempurna keilmuannya, Maha bijaksana yang benar-benar sempurna dalam kebijaksanaannya. Dan Dia adalah Rabb yang telah sempurna dalam semua macam kemuliaan dan kewibawaannya. Ibnu Jarir dan At-Tirmidzi menambahkan tempat bergantung kepadanya segala sesuatu, yakni zat yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, karena sesuatu yang diperanakan pasti akan mati. Dan sesuatu yang akan mati pasti mempunyai ahli waris, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mati dan tidak pula punya ahli waris. Pada ayat 1, menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah SWT. Allah Maha Tunggal, tidak ada Tuhan selainnya, sehingga segala bentuk kesyirikan tidak dapat ditolerir dalam Islam. Pada ayat 2, menegaskan segala makhluk yang ada di jagat raya ini adalah makhluk yang lemah, baik itu jin, manusia, tumbuhan, hewan, gunung, laut maupun yang lainnya, semua bergantung pada Allah SWT. Semata, Allah SWT adalah Maha menghidupkan dan mematikan. Ayat 3 menegaskan bahwa Allah SWT tidak bisa diserupakan atau disamakan dengan makhluknya. Allah tidak mungkin diserupakan seperti manusia yang melahirkan, tapi Allah adalah Al-Khaliq yang Maha menciptakan. Ayat keempat menegaskan bahwa tidak ada satupun makhluk atau ciptaan Allah
di jagat raya ini yang sama atau setara dengannya. Apa? Dapat rumah di dalam surga Allah. Hadis sahih. Berapa kali? 10 surah. Setiap orang muslim hafal surah ini. Tapi apakah kita pernah sadar surah ini sangat dicintai oleh Allah? 10 kali baca qul huwallahu ahad setiap hari. Tidak harus di masjid, boleh di jalan, naik motor, jalan kaki, dimanapun kita berada baca 10 kali. Cukup 10 kali sehari dapat rumah di surga Allah subhanahu wa ta'ala.